Apologet Kristen ketemu Muslim jujur dan kritis. Jadi sebetulnya Muslim di sini ada sedikit kurang paham terhadap Quran, kurang paham menurut saya. Karena ada sedikit yang saya dengar seperti ini, Muslim yang penting di akhirat. Dia itu terlalu mengejar akhirat tanpa sebetulnya terlalu mengejar akhirat meninggalkan dunia menurut saya. Makanya Islam tidak maju karena pemahaman terhadap Qurannya mungkin seperti si Rijal tadi. Saya sebagai Muslim bikin malu dia. Ibadah juga dia tidak tahu apa itu ibadah dan prakteknya seperti apa gitu. Ya, untuk menurut saya sama sih. Yang saya setuju sekali dengan yang Ibu Sophia katakan tadi. Setuju sekali, betul. Harusnya seperti itu. Dan ajaran yang saya terima memang seperti itu. Tapi kenyataan yang ada bertolak belakang, 100% bertolak belakang. Karena kan ada gini-gini ya, kalau di tingkat Muslim yang bawahan, yang penting akhirat, dunia itu hanya sementara. Itu adalah perkataan yang pembodohan, yang sangat membodohkan itu. Saya tidak setuju sebagai Muslim seperti itu. Ya, seharusnya sih menurut saya kalau Bu Sophia dijadikan Menteri Pendidikan di Indonesia, mungkin Indonesia akan maju kalau seperti itu kualitas Bu Sophia. Saya angkat jempol. Kali ini ada musim dukung gue jadi Menteri Pendidikan gantiin Profesor Stella Maris. Iya Bu, menurut saya itu sangat tertarik, dan sebetulnya itu betul yang Ibu katakan. Jadi segala sesuatu ya, harus dijadikan seperti ibadah. Iya betul. Ya, makanya betul. Kalau saya tanya sama Muslim, apa sih kontribusi kalian itu untuk dunia? Dia bilang nggak penting. Ya. Yang penting bagi mereka tuh akhirat. Kenapa? Karena di dalam ibadah Jumatnya mereka dicekoi bahwa dunia ini nggak penting, dunia ini permainan dan senda gurau. Betul. Sehingga yang penting bagi mereka tuh pokoknya sholat sehari 5 kali pun nggak boleh ninggalin sholat. Bahkan kalau sholat Jumat korupsi waktu kerja, jam 3 jam 4 sore baru balik kantor. Iya, sebetulnya. Ngerti nggak? Karena di dalam pikiran mereka ibadah itu artinya sholat Jumat. Betul. Sama seperti Kristen, ibadah tuh ya pergi ke gereja hari Minggu. Iya, betul. Senin sampai Jumat kagak perlu beribadah. Karena di dalam pikiran mereka beribadah tuh ya nyanyi-nyanyi. Tapi ya, bekerja bukan ibadah. Padahal kata ibadah dan bekerja itu akar katanya sama, abad. Iya, betul. Bekerja tuh ya ibadah itu ya bekerja. Ya, gini kan konteksnya kalau saya lihat dalam Quran, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menciptakan di bumi ini khalifah. Apa khalifah itu? Contohnya saya. Tugas saya apa? Ya, memangpurkan dunia ini. Seperti ada ladang-ladang yang gurun pasir itu, harusnya saya berpikir gimana gurun pasir itu supaya jadi subur. Saya harus mempergunakan otak saya dan waktu. Gimana itu supaya gurun pasir itu bermanfaat? Ya, itu yang orang Yahudi lakukan. Makanya orang Yahudi bisa mengubah padang gurun bisa menjadi area persawahan. Mereka bahkan bisa mensintesis air embun, bisa menjadi air minum, air hujan menjadi air minum. Dan itu dilakukan di Ethiopia, sehingga pertanian di Ethiopia menjadi maju karena teknologinya orang Yahudi. Dan itu adalah ibadah. Ya, betul, itu yang Tuhan suka. Bukan lu jedot-jedotin kepala ke tembok ratapan, jeduk. Lalu Tuhan suka. Semakin jedukin tembok keratapan semakin rohani. Kau nggak begitu. Itu Bu, kalau menurut saya ritual itu hanya 10% Bu. Ibadah ritual itu kalau di persennya 10%. Yang 9%-nya lagi gimana supaya tanah, kalau kita melihat tanah, coba dong kamu berkarya di tanah itu, jadikanlah minimal batu bata supaya berguna. Kita melihat jadi air itu loh yang saya coba Pak. Itu yang saya coba sadarkan kepada masyarakat Indonesia. Tapi si Rizal tadi emang saking boknya dia cuma mikir, makanya Bu kita tidak terlalu fokus pada dunia. Loh, dunia ini harus fokus kita. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk mengelola bumi ini, tuh bekerja. Makanya tadi saya tantang, di mana di dalam Quranmu ketika Adam diciptakan, Adam di dalam Taman Eden disuruh menghafalkan surat Al-Fatihah. Iya, betul. Di mana Adam disuruh menghafalkan surat-surat pendek seperti kalian? Ada nggak? Adam hafalkanlah surat Al-Ikhlas. Adam belajarlah Nahu Sorof. Ada nggak Adam disuruh belajar Nahu Sorof? Iya. Nggak ada. Adam disuruh apa? Bekerja. Kamu tinggal di sini, bekerja. Rawat Taman Eden ini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Kamu beristirahat pada Sabat, sama seperti aku bekerja 6 hari, hari ke-7 kamu istirahat. Gunakan hari itu apa? Untuk merenungkan kebesaran Tuhan.
untuk merenungkan firman-firmannya. Makanya barang siapa orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, yaitu iblis ngambil. Sama seperti orang Kristen. Orang Kristen pokoknya kalau yang urusan rohani-rohani itu urusan Alkitab, itu urusannya pendeta. Kita nggak perlu, Bu. Maka ada orang yang berkata, saya nggak pernah baca Alkitab, Bu. Yang penting saya itu beramal. Lah gundulmu palamu bau menyan. Sebetulnya Bu, di Muslim itu ya saya ini sebagai Muslim, tapi saya bukan menjelekkan Muslim, tapi ini fakta dan kenyataan di situ ya. Muslim itu ada sedikit halusinasi mungkin atau imajinasi bahwa dia akan masuk surga, ya. Tapi menurut saya dia ada lupa. Yang saya pernah ini ada ada sebuah ungkapan ya. Inna fidunya janatan man lam yadhiluha lan yadhilul janatal akhirat. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia itu, maka dia takkan masuk surga akhirat. Yang dimaksud surga dunia itu apa? Yaitu tadi kembali ke bekerja dan berkarya. Bekerja dan berkarya, itulah surga dunia. Makanya di dalam Islam tuh lebih parah. Gak berkarya apa-apa. Kristen masih mending kedua, tapi Yahudi lebih banyak berkarya. Kenapa? Karena di dalam pandangan orang Yahudi, antara pekerjaan mereka, penelitian itu dikaitkan dengan kerohanian mereka, tidak terlepas dari kerohanian mereka. Jadi memberi buah bagi dunia ini, memberikan kontribusi bagi kemajuan, itu ibadah bagi orang Yahudi. Ya betul. Nah, ada orang Kristen yang begitu punya sama pikirannya kayak Muslim di Indonesia. Oh, ibadah tuh hari Minggu. Ya betul. Makanya bekerja nggak pernah sungguh-sungguh. Orang Kristen tuh banyak yang begitu. Ya. Bu, gini ya, saya kasih tahu kamu salah satu kunci kerajaan surga untuk kamu diberkati dalam keuangan adalah apa? Utang dibayar, Cong. Betul. Saya melihat ada banyak orang Kristen lari dari situ. Makanya hidup kamu nggak pernah diberkati, nggak pernah naik hidupmu secara ekonomi. Because you are run away from the responsibility. Nggak boleh, utang dibayar, Cong. Ada orang tanya, Bu, kalau saya punya hutang gimana caranya, Bu? Dibayar. Nah, cara bayarnya itu yang kamu berdoa sama Tuhan. Ya, dipikir saya nggak pernah menyelesaikan utang-utang kartu kredit dan sebagainya. Kita selesaikan, hadapi. Jangan pernah lari dari masalah. Don't run away from problem. Hadapi sampai tuntas. Saya punya masalah, saya nggak pernah lari, Pak. Apapun itu. Dalam kehidupan rumah tangga saya, dalam kehidupan keuangan saya, dalam pekerjaan saya, dalam sekolah saya never run away. Sekalinya saya lari dari Indonesia ini dikejar kadrun. I never run away from problem. Sebetulnya Bu, yang saya ketahui itu ibadah yang paling besar itu bekerja dan berkarya, ya. Sebetulnya itu, tapi banyak Muslim juga yang belum tahu ke situ. Kalau Muslim bekerja merasa itu kebiasaan, bukan ibadah, makanya dia tidak bersungguh-sungguh. Karena ya kalau sholat dia mungkin memang nggak sungguh-sungguh. Ya betul. Saya nggak merendahkan satu profesi tertentu, tapi ketika saya melihat contoh nih, saya kasih tahu Anda, tukang becak. Ya, ketika saya melihat dia itu bisa tidur sepanjang siang di becaknya, saya nggak habis pikir with that attitude. Bagaimana dengan attitude seperti itu dia bisa berkembang? Dia pikir, gue nggak ada pelanggan, gue tidur aja deh. Kok bisa punya sikap seperti itu? Makanya saya kalau di kantor ya, lihat cowok di depan saya, lo ini masih jam kerja lo, jam istirahat lo, gue bilang, lu cowok kok bisa, gue walaupun sama-sama nih, aku masih karyawan biasa, belum menjadi atasan mereka. Gue bilang, kenapa lu nggak telepon nasabah? Gue bilang, kenapa lu nggak cari? Ini belum jam istirahat lo. Kok you leyeh-leyeh? Aku tegur. Walaupun aku kadang nggak setrik itu, tetapi ketika aku melihat cowok, apalagi cowok, gue bilang males kayak kalian. Bagaimana Indonesia bisa maju? Saya nggak usah itu, Pak. OB di kantor aja saya semangati, Pak. Sampai OB di kantor tuh bisa mencalonkan diri menjadi kepala desa gara-gara saya. Kenapa? Cara pikirnya saya rubah. Tiap kali saya ngomong-ngomong sama dia. Kok lu bisa jadi OB sih? Lu kan pinter, gue bilang. Terus sekolahnya lulusan apa? Gue tanya. Gue gini-gini, Bu. Saya kasih semangat. Nih loh, ada contoh orang. Ini ada orang dari OB, tapi karena dia pekerja sungguh-sungguh, dia jadi karyawan fotokopi. Ini dia disuruh fotokopi mau nih, tapi dari situ dia belajar, dari situ dia naik lagi begini-begini. Dia termotivasi dengan apa yang saya katakan. Saya bilang, kamu jangan berpikir bahwa kamu selama-lamanya hanya menjadi OB. Saya bilang,
Saya pun tidak berpikir saya selama-lamanya seperti ini. Saya pasti suatu saat akan jadi kepala dan bukan ekor. Dia tiba-tiba bisa ngomong gini, Sof, kenapa gue nyalonin diri jadi kepala desa? Wah pinter, gue bilang. Ada peningkatan di dalam hidup kamu. Gue ya belum bisa beli mobil. Gue kasih tahu lo, gue udah ngeles gimana. Gue bayar waktu itu berapa ya untuk ngeles belajar mobil. Padahal beli bannya aja gue belum bisa loh. Gaji gue waktu itu hanya 750.000. Itu basic salary aku. Untuk bayar kos-kosan 400.000 habis. Lo pikir gue bisa beli mobil? Tapi aku udah belajar mobil. Mereka tanya, lo memang mau beli mobil, Sof? Enggak, gue bilang. Gue masih naik Vespa. Lo kenapa lo belajar mobil? Karena suatu saat gue pasti punya mobil. Karena gue tahu gue pasti punya mobil. Saya beli mobil pertama saya Pak Jazz, Pak. 147 juta waktu itu harganya. Ya. Mobil kedua saya harganya di atas 500 miliar. Uang saya itu, Pak. Duit saya, Pak. Jadi Anda itu harus berpikir ke depan. You have the vision. Itu adalah ibadahmu. Makanya kalau bekerja sungguh-sungguh. Betul. Saya kalau ditanya sama klien, dia bilang ini, kok kamu beda ya sama marketing lain? Bedanya di mana, Om? Kalau marketing lain kok ngomongnya begini, kok kamu bisa beda? Iya, karena saya tahu suatu saat saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya nggak selama-lamanya jadi bawahan, Om. Kalau nanti saya jadi direktur, saya ada di posisi direktur, saya nggak bisa ngomong sama bawahan saya, kamu jangan curang ya. Lu jangan makan duit perusahaan, lu jangan bergerak perusahaan. Kenapa? Karena waktu saya di posisi dia, saya melakukan hal yang sama. Makanya saya sama anak buah saya dihormatin, perkataan saya didengar. Kenapa saya dihormatin dan didengar perkataan saya? Because you do what you talk. Karena kamu melakukan apa yang kamu katakan. Karena kamu seorang pemimpin. Gitu loh teman-teman. Ya bagaimana Anda bisa dihormati, Anda perkataannya aja nggak Anda lakukan kok. Sebagai leader, sebagai seorang pemimpin. Yang Bu Sophia katakan tadi itu memajukan hidup, Pak. Saya setuju. Sebetulnya Islam itu menurut saya bekerja dan berkarya. Dari kata ibadah itu, dari para khalifah tanfil ardi itu apa? Yaitu saya ini sebagai khalifah untuk memakmurkan, ditugaskan untuk memakmurkan dunia. Ya, untuk memakmurkan dunia. Kalau ibadah-ibadah yang tadi itu hanya 10%, 90%-nya harus bisa berguna untuk orang lain. Bagaimana bisa berguna untuk orang lain? Untuk dirimu sendiri kamu tidak berguna. Apa yang harus dibanggakan? Apa pantas sorga dimasuki oleh orang yang seperti itu? Yang di dunianya juga tidak berguna, tidak punya karya, malas berkarya. Terus dia berhalusinasi masuk surga. Surga yang mana? Ya. Karena menurut saya, kalau ingin masuk surga nanti, di dunia harus menciptakan dulu surga. Yaitu apa? Bekerja dan berkarya. Saya itu ada datanya, bukan ngarang. Tapi saya sejujurnya, banyak sih perbedaan pendapat saya dengan kebanyakan Islam itu. Saya berbeda pendapat yang sangat jauh gitu. Makanya saya sedih melihat-lihat SDM mungkin lah, atau SDM orang Islam. Ya, contoh seperti Rizal tadi, ya saya maaf bukan menjelekkan sesama muslim, kurang setuju. Dia tuh ngawur kemana-mana gitu. Dia itu sebetulnya nggak tahu, itu ibadah juga saya bikin malu, nggak tahu ibadah itu apa. Asal katanya apa nggak tahu. Tapi kalau pemikiran mini seperti Bu Sophia, rakyat Indonesia maju, Pak. Saya maju. Saya sangat setuju. Ya. Sudah seperti itu. Dilanjut, Bapak. Ya. Emang kalau menurut Quran, Pak, ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu sebetulnya yang tadi ta'budun itu artinya ibadah. Ibadah itu apa? Kita seolah merealisasikan, inilah kalau bahasanya, merealisasikan sifat-sifat Tuhan yang 19. Contoh, assalamu berarti kamu harus menyelamatkan. Salam itu artinya selamat. Kamu harus menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Insan, manusia. Bukan menyelamatkan orang Islam, bukan menyelamatkan orang Kristen, semua manusia. Kalau mampu ya itu. Salam, keselamatan. Terus apalagi al-ghafuru, kapnu itu harus pemaaf. Harus pemaaf. Ya kalau dalam Kristen kan kasihilah Allahmu dan musuhmu dan sesama manusia, ya. Itu ada, mungkin saya pernah dengar juga dari orang Kristen. Tapi kalau di Islam itu kasih juga Islam itu. Bahkan Islam itu kalau tidak kasih tidak beriman.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang beriman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Saudara di situ apa? Bisa saudara adik kakak, saudara seagama, saudara senegara, saudara sesama manusia. Itu harus mencintai. Itu sepengetahuan Itu saya yang ya. terakhir Bapak sebut, maaf Pak, yang terakhir Bapak sebut itu Iya, hadis atau Quran? Hadis yang saya utarakan itu semua hadis. Saya belum mengutarakan masalah Quran. Saya hadis dulu ya gitu. Karena kan sebetulnya kalau saya lihat-lihat agama yang tiga itu agama samawi ya, memang mungkin banyak kesamaan tapi mungkin ada sedikit perbedaannya. Tapi yang saya saat ini belum mengerti itu, saya didoktrin dari kecil harus mengimani 4 kitab. Itu masuk dalam rukun iman nomor 4 kalau nggak salah. Harus mengimani 4 kitab, yaitu Jabur, Taurat, Injil plus Quran ya. Yang saya tanyakan belum ada jawaban. Jabur itu mana? Taurat itu mana? Injil itu mana? Nggak ada jawabannya. Maksudnya dari Bapak kecil nanyanya jawaban kepada siapa? apa? Nanyanya kepada? Ya kepada para guru-guru saya dan para ustadz saya. Beliau mengatakan ya itu sudah lengkap di dalam Al-Quran. Loh, kalau itu udah ada di dalam Quran, kenapa ada 4? Ada harus iman kepada Jabur, Taurat, Injil, dan Quran. Kok udah aja iman kepada Quran? Udah aja sih satu. Bagus, ini kritis. Itu. Bagus, Bapak Itu. kritis loh. Kok kalau yang itu udah ada lengkap ya udah, kenapa masih ditulis? Hapus aja menurut saya ya. Pikir tak mungkin orang mengatakan saya jelek kalau sayanya bagus. Tak mungkin orang lain mengatakan bodoh kalau saya tidak bodoh. Gitu. Islam kok bodoh, saya akan lawan. Lawannya dengan apa? Saya akan belajar. Saya akan berbuat. Muslim bodoh, kenapa? Kurang, dia tidak mau berkarya, malas, saya lawan. Lawannya apa? Saya akan berkarya dengan menurut kemampuan, kapasitas kemampuan saya gitu. Saya itu melawannya. Karena kan itu saya kalau menurut saya undur makola wala tandur mankola. Perhatikanlah isi pembicaraannya. Wala tandur mankola, jangan perhatikan siapa orang yang bicaranya. Itu prinsip saya. Yang kedua, al insanu ahul insani ahaba am kariha. Insan dan insan itu saudara. Maupun dia mencintai saya atau membenci saya, dia itu tetap saudara yang harus dibantu kalau dia kesusahan. Itu prinsip saya. Makanya saya menurut bukannya itu, saya mencintai ke semua manusia. Saya tidak melihat agama di sini. Tidak melihat agama. Betul, perbedaan Pak. silakan. Seperti itu. Iya. Yang penting saya melihatnya manusianya gitu. Ya, cuman Bapak secara kemanusiaan itu Bapak benar, tetapi secara akidah Bapak salah. Iya. Kenapa? Tolong dikoreksi. Al-Maidah 54. Al-Maidah 54, Bapak harus bersikap keras dengan orang-orang kafir atau orang yang tidak seukhuwah dengan Bapak. Al-Maidah ayat 54 tuh, Pak. Saya nggak mau bawa ayat-ayat perang. Coba baca Al-Maidah 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum dan mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di Bapak wajib nggak tuh mentaati itu, Pak? Pak, kalau itu setahu saya yaitu ayat ketika perang. Itu sangat kalau untuk dipraktekkan, wah, itu agama apa menurut saya? Saya ketemu dengan orang Kristen, wah, gimana saya bahaya, Pak? Saya bisa dibunuh orang kalau gitu, Pak. Hancur saya. Ya, istilahnya gini, walaupun istilahnya ini ya. Istilahnya nggak dibun-bun sama orang lain ya, tapi paling nggak bermasalah dengan hukum negara. Iya jelas, Pak, jelas itu, jelas. Tapi saya itu menafsirkannya, saya itu kan waktu terjadi berkecamuk perang ya, kalau dalam keseharian nggak mungkin, Pak. Itu kan kembali lagi Islam rahmatan fil alamin. Di mana rahmatnya, Pak? Saya kan moto saya Islam rahmatan fil alamin. Kalau kayak begitu, rahmatnya di mana?
Itu kan bukan rahmatan bil alamin, jadi azab bil alamin kalau gitu, Pak. Itu. Ya. Sedangkan menurut saya, ya maaf ya, saya juga agamanya kasih karena di situ kan Rahman Rahim. Tapi kalau prakteknya ya gitu aja, nggak prakteknya. Kalau teorinya Rahman Rahim gitu ya, prakteknya yang saya ketahui. Makanya di sini saya kalau mengamalkan Rahman Rahim juga saya belum bisa, dan saya akan berusaha untuk bisa mengamalkan Rahman Rahim itu untuk apa? Untuk sesama manusia gitu. Karena kan kalau di situ kemarin ada ajaran gitu ya, perangilah orang kafir di semua penjuru dunia sampai dia tunduk taat kepadamu. Aduh, gimana ya, saya nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong. Masalahnya gini nih Pak, mengenai kata Rahman itu adalah gelar untuk Yesus Pak. Itu kita temukan di mana? Di Abraha inskripsi atau prasastinya Abraha Pak. Itu kita temukan sebelum Islam muncul. Di situ ada kata Rahman. Rahman ini ditujukan untuk Yesus Kristus, gitu Pak. Itu adanya di abad ke-5. Bapak, kalau Bapak ini, Bapak kan nggak gaptek nih kayaknya. Coba Bapak cari aja Abraha inskripsi. Nanti ada tuh kata Rahman di situ. Abraha inskripsi. Saya tulis di bawah Pak ya. Nih, prasasti Abraha. Nih, saya tuh. Prasasti Abraha. Prasasti abad ke-5. Ya, dan dalam prakteknya juga ini bukan cuma sekedar ngomong ininya aja ya, teorinya aja Pak ya. Dalam prakteknya waktu Yesus di zamannya Yesus ya, dia mengajarkan banyak hal, dia menginjili ya, di Matius pasal 2 ayat Matius pasal 4 ayat 23 itu disebutkan Yesus pergi berkeliling Galilea dan menginjili dan menyembuhkan banyak orang gitu. Nah, banyak juga orang-orang yang memusuhi dia, terutama dari ini ya, orang-orang Farisi, orang-orang munafik ya kaum pemuka agama yang suka, mereka itu kan karena menjaga ininya ya, posisi mereka kan terancam gitu ya. Ini ada yang mengajarkan yang lebih baik dari kita. Wah. Nah, mereka kan nggak suka sama Yesus ya. Nah, mereka berusaha membunuh Yesus. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 5 ya, dari ayat 18-19 itu kan ada Yesus berusaha dibunuh ya. Nah, tapi tidak ada satupun dalam sejarah Yesus itu membun-bun. Yesus dan 12 muridnya tidak ada satupun yang dibun-bun ya. Betul. Tapi saya tertarik ini Pak ya, saya mau membuka satu dokumen ya Pak ya. Ini satu dokumen Islam ya, saya buka dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Pak, saya bukain, saya perbesar dulu sedikit. Nah, ini kan Sirah Nabawiyah ya Ibnu Hisham, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah ya. Ini kita saya buka dari halaman 620. Nah, ya ini mungkin Bapak tahu. Iya, halo, selamat sore. Bentar ya, Ibu. Iya. Ya, silakan. Ibu Samantha sebentar. Nah, mungkin Bapak pernah baca atau enggak, Pak? Ini kita baca sama-sama ya, Pak ya. Ya, silakan.
Ya, Rasulullah bermalam dengan Syafi'ah binti Huyai di kemah beliau. Sedangkan Abu Ayyub Khalid bin Zaid dari Bani An-Najjar semalam-malaman penuh menjaga dan mengitari kemah beliau dengan pedangnya yang terhunus. Pada keesokan harinya, ketika Rasulullah melihat Abu Ayyub berada di sekitar kemah, beliau bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku takut jika wanita ini mencelakaimu. Karena ada sebabnya nih, karena engkau telah membumbun ayah, suami, dan kaumnya. Engkau telah membunuh ayahnya, suaminya, kaumnya, dan dia juga baru saja memeluk Islam. Jadi aku takut dia mencelakaimu." Kata para ulama berkeyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana ia semalaman penuh menjaga diriku." Ini jadi ada satu kaum Pak ya yang disebut kaum Bani Nadir. Yang waktu itu si Syafi'ah binti Huyai ini baru kawin Pak dengan suaminya namanya Kinanah. Ya, Syafi'ah binti Huyai. Dia kawin dengan Kinanah, bendaharawan Bani Nadir. Lalu dia dibun-bun, bapaknya juga, suaminya, dan kaumnya. Ya ini, ya nggak tahu lah ya, gimana menurut Anda gitu ya. Tapi kalau saya membandingkan antara Muhammad ya Nabi Anda yang menggauli istri orang dan saat suaminya, ayahnya dan kaumnya dibun-bun. Kalau Yesus tidak ada satupun orang yang mati dibun-bun oleh Yesus dan 12 muridnya. Ya, memang nggak ada. Dan masalahnya Yesus ini 6 abad, 7 abad sebelum Muhammad. Ya, Ya kan? Yesus hidup di abad pertama. Ya betul. Ya gitulah. Terus ada ini Pak Syekh, tahu nggak tentang Anda tahu nggak dengan Anda kenal ini nggak yang namanya satu orang namanya Fir bin Malik. Pak Syekh kenal nggak Fir bin Malik? Aduh, saya nggak kenal. Bin Malik. Nah, ini saya tunjukin ya, saya dari Google saya cari ya. Ya. Nih, Fir bin Malik. Fir bin Malik. Nih. Fir bin Malik atau julukannya Quraisy adalah salah seorang ya nenek moyang suku Quraisy. Ya jadi yang punya gelar Quraisy ini namanya Fir bin Malik. Ya. Dan ya, jadi nenek moyang suku Quraisy dan Nabi Islam Muhammad. Leluhurnya. Nah, kita baca di sini di sebelah kanan ini ada nih. Dia lahirnya tahun 210 Masehi. Abad ketiga ya, Pak ya. Ya, di sini dikatakan about Fir ibn Malik is counted among the direct ancestor of the Islamic Prophet Muhammad. Jadi dia termasuk dalam leluhur langsung
Nabi Islam Muhammad yang punya julukan namanya Quraisy, ya julukannya Quraisy. Keturunannya disebut kaum Quraisy, Pak. Yang kaumnya ini sampai sekarang masih dikafir-kafirkan, Pak. Disebutnya kaum kafir Quraisy ya, Pak ya. Iya, Dihalalkan darahnya. Dihalalkan darahnya, dan Bapak tahu nggak dibantai ini kaum Quraisy. Dan sebetulnya kaum Quraisy ini adalah kaum pedagang, Pak. Mereka bukan kaum militan. Oh iya. Jadi waktu penyergapan ada penyergapan khilafah, Bapak tahu? Nah, penyergapan khilafah ini yang waktu itu kaum Quraisy itu dipimpin sama Abu Sofyan. Abu Sofyan. Mereka itu dalam perjalanan dari Madinah berdagang ke Suriah. Jadi mereka itu kaum pedagang, Pak. Mereka tidak dalam waktu perjalanan untuk menyerang suatu daerah gitu. Enggak. Mereka berdagang, Pak. Ya itu saat itu disergap. Saya tunjukin ininya. Penyergapan khalifah. Penyergapan khalifah. Ini saya sih pakai dari Wikipedia aja ya ngambilnya ya. Banyak dokumennya sebetulnya. Penyergapan khalifah ini adalah adalah serangkaian serangan penyergapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi terhadap kafilah milik orang-orang Quraisy. Serangan ini umumnya bersifat ofensif. Jadi menyerang, Pak, bukan defensif. Kalau defensif kan bertahan ya, Pak. Kalau ini ofensif, menyerang duluan. Dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan merampas barang dagangan milik orang-orang Quraisy, karena kaum Quraisy ini kan kaum pedagang, Pak. Merampas. Ya, betul. Nah, ini yang saya mikir, kalau misalkan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kenapa tidak berlaku kepada kaum Quraisy ini, Pak? Ya. Yang adalah masih kaum keluarga sendiri kan, Pak? Masih kaum keluarganya Muhammad itu. Betul. Saya juga kan, Pak, sejujurnya saya ini sebetulnya banyak penasaran terhadap agama saya ya, agama saya sendiri. Sebetulnya saya banyak penasaran. Karena kan sebetulnya yang saya baca dengan praktek kehidupan sehari-hari, menurut saya jauh, Pak, dari Quran. Saya bukan ngarang, bukan fitnah, tapi fakta yang saya rasakan ya. Dan saya ini gini ya, saya juga sedikit kurang setuju kepada para pemuka-pemuka agama itu kebanyakan membodohkan umat, tidak bikin cerdas. Makanya saya bilang ke sesama muslim, semakin ngaji kau bukan semakin pintar, malah semakin bodoh. Nah, itu karena apa? Karena doktrinnya menurut saya doktrinnya nggak bakalan maju. Karena apa? Karena yang dipelajarkan akhirat baca ini sekian ribu kali, orang udah dapat duit, kita baru masih baca. Di mana mau majunya? Saya itu pembodohan level dewa, mungkin tingkat dewa menurut saya. Saya mungkin tidak sependapat lah. Loh, kok yang diajarkan kita harus berpikir. Saya pernah bertanya, Pak, ini apa? Oh, yang penting otak kamu takkan sampai, imani aja. Loh, kok gitu menurut saya? Saya bertanya, otak kamu takkan sampai. Kalau kau belum diterangkan, otak kamu takkan sampai. Jangan-jangan Bapak nggak tahu, gitu ya. Karena terus terang, Pak, ya, keinginan saya muslim itu, ya terus terang di tempat saya, plus mungkin itu juga guru-guru saya ya. Kemarin bangun masjid 1 miliar. Saya sedih, Pak. Nggak bangga. Loh, kok bangun masjid 1 miliar, masjid yang ada dirobohkan, diganti lagi. Menurut saya jangan bangun masjid 1 miliar. Bangunlah pabrik.
untuk jadi sumber kehidupan masyarakat sekeliling, karena masyarakat sekeliling itu banyak yang kesusahan. Saya malu Pak, masjid 1 miliar mewah, sementara di sekelilingnya banyak anak putus sekolah, banyak yatim. Saya tidak setuju. Maunya saya, kita itu bikin pabrik UMKM supaya bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ya, masyarakat. Iya, saya kan di situ. Ya di situ kan disebutnya apalah, ujung-ujungnya udah aja kamu yang jadi pengurus. Loh, kok jadi begitu gitu. Menurut saya kok jadi saya dimarahin gitu. Makanya saya lebih mengedepankan berpikir, Pak. Kalau sesuatu jujur saya tidak memakan mentah. Apapun yang saya terima saya berpikir dulu, nggak memakan mentah. Yang saya terima itu, yang saya ketahui di sini mungkin pelajarannya apa ya? Maaf, bukan saya menjelekan, tapi ini fakta. Pelajaran itu meninak bobokan, bukan membuat pintar, tapi menyuruh untuk tidur, gitu ya. Lalu berkembangnya di mana? Makanya di sini ada ungkapan Islam kok bodoh. Menurut saya bukan Islam, Muslim kok bodoh gitu. Kenapa? Pertama, kurang mempergunakan akal pikirannya. Kedua, pemukanya juga tidak membuka, tidak mencerdaskan. Seorang guru itu harusnya mencerdaskan, ya. Guru itu gini, menurut saya A, saya ikutin A. Itu mungkin bukan guru mencerdaskan, tapi guru membodohkan menurut saya. Kesuksesan seorang guru ketika ketika seorang muridnya udah bisa berbeda pendapat dengan guru, ya menurut saya itu guru yang hebat. Kalau selalu mengikuti mungkin seperti sapi dicocok hidungnya, itu nggak hebat seorang guru walaupun banyak pengikutnya. Kata guru A, setuju. Apaan itu? Pelajaran apaan itu? Yang penting imani. Iman itu apa sih? Justru iman itu berpikir. Iman itu bukan percaya, gitu. Iman itu bukan hanya sekedar percaya. Itikodi biqolbi wa aqaulu bilisani wa amalu bil arkani. Jadi iman itu harus mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu harus seperti apa, bukan hanya percaya gitu. Percaya. Itu Bu Sophia yang katakan itu orang Islam tidak tahu apa artinya Allah itu. Menurut saya betul. Betul, banyak yang tidak percaya. Tapi alhamdulillah mungkin saya tahu sih sebetulnya. Tapi mungkin apakah sama atau beda gitu, nggak tahu. Saya belum membahas ke arah situ ya. Mantep nih Bapak tahu nggak kalau Bapak mengikuti Suma nggak? Bapak setuju dengan statement Suma? Juma itu sedikit. Dan kawan-kawan. Juma menurut saya Juma itu sedikit ada egois. Menurut saya. Itu kan yang saya tidak suka dari Juma itu gini. Ketika orang maaf, ketika orang kafir, ceritanya ketika orang kafir menghasilkan penelitian, dia itu bilangnya gini, Islam sudah dari 1000 tahun udah tahu, mana buktinya? Ketika orang kafir menemukan besi, oh Islam udah dari dulu tahu al-hadid. Itu hanya pembodohan itu. Saya nggak suka seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan satu penelitian seperti Bu Sophia katakan bisa mendapatkan Yakul, orang Islam bilang, oh Islam udah dari dulu. Buktinya mana? Orang lain tidak mendapatkan, kamu tidak. Makanya nggak ada sumbangsi, karena bisanya itu udah ada. Iya, tapi prakteknya mana? Yang saya ingin prakteknya mana? Surat Al-Hadid itu menurut saya hebat, Pak. Kalau menurut saya surat Al-Hadid itu secara tidak langsung menyuruh manusia supaya bisa menerbangkan besi, itu menurut saya. Tapi kenyataannya nggak bisa bikin kapal. Menurut saya itu. Jadi Bapak setuju si yang mengikuti Suma itu menentang Allah? Ya, sebetulnya Pak, itu kalau untuk saya, tapi untuk saat ini dia itu ada kesan egois, merasa saya yang paling benar. Yang paling benar itu bukan ditunjukkan oleh perkataan atau ucapan, tapi dengan praktek keseharian. Kalau Islam paling benar, paling pintar, mana karya hasilnya? Udah menemukan apa? Itu yang saya harapkan. Kalau saya mengaku sebagai Muslim yang benar, karya kamu mana? Sedangkan Quran juga menyuruh berkarya. Seperti Al-Hadid itu besi. Apa itu besi? Kamu sudah bisa bikin golok nggak? Enggak. Apa itu? Terus sudah Al-Hadid fungsinya apa itu? Artinya besi itu. Kamu harus bisa membuat dari besi itu apa? Mesin. Minimal lah pisau lah.
pisau, silet, jarum jahit minimal itu menurut saya dari besi itu. Kenyataannya justru orang-orang Cina yang dikatakan komunis bisa bikin jarum mesin jahit. Yang saya tahu mesin jahit itu buatan Cina. Kamu Islam kalah. Berarti Pak, ini semua anggota API kayaknya udah menentang Allah, karena di Al-Kalam 10 itu kan dijelaskan Allah mengatakan jangan engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Nah, sumpah menghina, menghina, suma bersumpah, itu udah menentang Allah. Berarti semua anggota API itu yang melawan Allah. Mereka mengikuti suma tapi melawan Allah. Al-Kalam 10 Pak. Ya sebetulnya sih gini. Pertama, Islam ini jangan mudah mengatakan Allah, ya. Demi Allah, itu bukan muslim menurut saya. Dia perintah Pak, dia perintah. Allah kutuk, ayo. Dia suruh Allah. Aduh, gimana ya? Setahu saya itu yang kalau itu ya saya juga lihat-lihat di YouTube ya banyak yang mungkin tidak sependapat dengan saya pribadi, itu banyak ya. Kalau Bang Juma itu kalau dalam debat dia itu seperti gimana ya, terlalu egois, tidak pakai kerendahan hati gitu ya. Kalau berdebat ya pakai berdebat yang santun dengan kerendahan hati, dengan ucapan yang sopan. Kalau gitu kan ada menyerang person, lu tuyul, lu kampret, itu menyerang person, itu bukan perdebatan, ya udah kalah sebetulnya. Udah kalah sebelum bertanding. Itu dalam perdebatan kok kayak gitu saya tidak suka lah. Ada menyerang person gitu, saya nggak suka. Dia ada gitu seperti kampret lu, nih lo ke itu apa itu? Ucapan apa? Bukan seorang yang intelektual terdidik itu. Itu seperti zaman batu juga nggak gitu mungkin. Ya. Ya saya kan sebetulnya saya sangat tertarik dengan itu Islam kok bodoh. Saya tidak merasa dilecehkan, tidak merasa dihina. Justru saya, kenapa orang lain mengatakan saya bodoh? Berarti betul loh. Karena ginilah. Karena menurut saya suara yang terdengar oleh kamu adalah suara Tuhan. Suara yang terdengar oleh kamu adalah suara Tuhan. Kalau orang lain mengatakan saya bodoh, berarti betul saya bodoh. Introspeksi diri, muhasabah. Apakah benar saya bodoh? Setelah dicek-cek, ya betul saya bodoh. Karena kurang mempergunakan akal pikir itu yang sudah dikaruniakan Allah. Modalnya manusia itu ya akal pikir itu. Kalau tidak mempergunakan itu ya apa sih? Khalifatan fil ardi itu apa? Ya itu berkarya. Ya. Berkarya. Sedangkan untuk saat ini karya muslim apa sumbangsinya untuk dunia? Hanya karyanya itu hanya garam ruqyah menurut saya. Hanya muslim itu saat ini baru menemukan garam ruqyah gitu. Harga 1.000 rupiah dijual 1 juta mungkin. Itu sangat geli. Saya merasa malu. Kalau ingin dagangannya laris, taburkan garam ruqyah ini di depan toko. Pret menurut saya. Itu malah pembodohan Pak. Malah pembodohan itu. Menipu umat itu. Umat Islam itu ada salah. Dia itu ingin berbisnis yang ditanya Pak Kiai. Harusnya Renal Kasali dong, mungkin ahli bisnis atau siapa saja lah, atau siapa yang kaya. Mantap. Iya, kalau saya kan dilihat ada orang kaya. Ada orang kaya. Wah, saya juga miskin ingin kaya. Saya intip keseharian dia seperti apa. Saya lihat kok seperti apa, kok dia bisa kaya, saya tidak. Oh, ternyata jauh banget. Bukan, saya kan salah bertanya. Bertanya itu kadang-kadang, Pak Kiai, usaha saya ingin laris, gimana? Oh, ini baca ini, setiap ini, lalu tiupkan kepada airnya lalu taburkan, sembur-semburkan di toko kamu. Saya geli kalau melihat itu. Saya ingin ketawa sebetulnya. Kalau kenapa nggak ke ahli bisnis lah? Kalau ingin bisnis kamu apa? Kalau bertani kepada menteri kepada insinyur pertanian lah bertanyanya, mungkin menurut saya gitu. Ini salah tanya menurut saya. Ya akhirnya apa yang didapat? Cuma disuruh baca ini. Itulah kebodohan di situ. Pertama, maaf ya ke teman sesama muslim, saya bukan merendahkan kalian dan saya juga muslim ya, bukan merendahkan. Tolonglah belajar pakai akal pikir, rasa perasaan itu. Belajarlah, jangan malu atau jangan menyerang. Orang di luar kita bilang apa, dengarkan. Betul tidak? Kalau betul, perbaikilah. Kalau itu salah gini-gini, ya perbaiki, jangan menyerang gitu. Menurut saya gitu, Pak. Ya dilanjut, Bapak.
Ya, kapan Bapak dibaptis? Pak, jangan begitulah, jangan begitulah. Gini Pak, menurut saya, Pak, ini kalau ya lanjut Pak. kalau menurut saya Pak, ini perbedaan itu fitrah, bersinergi itu indah. Kenapa kita bisa nggak kita berbeda, tapi kita bahu-membahu untuk memakmurkan dunia ini, bahu-membahu untuk berkarya. Walaupun kita beda, Aku bisa suka tidak? Pak, aku ingin sekali. Tapi kata Allah Bapak, bukan kata Tuhan kita bilang kasihi lo, bahkan musuh disuruh kasih. Nah kalau di Bapak beda, dilarang. Al-Maidah 51. Ya, itu perlu gimana itu diteliti lagi ya mungkin ya. Kalau menurut saya, kenapa kok perbedaan itu fitrah? Kita bersinergi. Karena maaf ya Pak, pengalaman saya waktu saya kecil, saya hidup berdampingan dengan orang Hindu dan orang Kristen. Di situ yang saya dengar itu tidak ada itu dalam menyinggung dalam masalah agama. Yang saya ketahui di situ persatuan dan kesatuan. Gimana untuk hidup gitu aja. Kita bisa hidup bersama, kita bisa kerja bakti bersama, saling mengunjungi rumah bertetangga dengan baik. Itu yang saya inginkan, tapi itu waktu itu saya di Sulawesi Tengah, Donggala itu ya. Tapi untuk saat ini saya tidak menemukan itu, tidak menemukan. Menurut saya rahmat itu, setahu saya, kalau manusia sudah saling mencintai, sudah saling mengasihi dengan sesama manusia yang lainnya, rahmat Allah itu akan turun. Menurut saya akan turun. Kalau saling membenci, saling curiga, saya rasa akan maju. Dan saya juga kan begini, saya juga kan melihat-lihat di YouTube. Kenapa ketika orang Hindu berdampingan dengan orang Buddha damai, orang Kristen berdampingan dengan orang Konghucu damai, nggak ada perang. Tapi ketika ada Islam, tapi saya itu faktanya di YouTube ya. Islam dengan Hindu bertempur di Myanmar, gimana Islam dengan gini, kok perasaan kalau ada Islam di situ kok enggak, kenapa selalu ribut aja? Itu siapa yang salah sebetulnya? Saya tidak menyalahkan Islam dulu, tidak, karena saya belum tahu datanya datanya gimana gitu, nggak tahu. Cuman lihatnya kok ada Islam di situ kok jadi berisik gitu. Kalau ada Islam jadi berisik gitu. Jadi saya itu sebagai muslim bertanya-tanya, apakah saya yang salah sebagai muslim gitu? Setiap saya ada, harusnya kan muslim itu seperti air, di mana dia berada menyejukkan dan jadi sumber kehidupan, harusnya menurut saya. Kok ini jadi kacau gitu. Aduh. Karena kata perangi dalam Quran banyak sekali Pak. Terus Allah sendiri yang mengatakan di surah Muhammad ayat 35 itu, di situ dikatakan nggak boleh berdamai. Emang dari awal Allah mengatakan nggak boleh berdamai, karena di Quran itu memang diajarkan untuk perangi sampai orang-orang mengakui bahwa cuman Allah Islam yang benar. Nah, itu loh. Aduh, cuman Allah Islam yang benar ya. Iya. Bingung ya. Itu sesuai yang tertulis loh Pak di kitab Bapak. Bukan aku menambahkan atau mengurangi. Aku juga membaca. Kita juga kan membaca. Aduh, bingung ya, karena kan sebetulnya setahu saya ya, Allah itu tidak punya agama, Pak. Allah itu tidak punya agama, dan Allah itu tidak tapi punya ada nama. di Quran banyak kok ayat mengatakan bahwa agama Allah. Bukan satu, Pak, banyak. Di Nuloh mungkin ya, di Nuloh Ali agama Imran. Allah. Yes, Ali Imran 169 65. Di situ dikatakan Islam agama Allah. Mungkin ini Pak ya, kalau menurut saya kan moto orang Islam itu kan inna dina indallahil Islam ya. Tapi menurut saya inna dina sesungguhnya jiwa yang akan kembali kepada Allah, dinul Islam, yaitu jiwa yang berserah diri. Di situ bukan agama menurut saya, tapi jiwa. Kalau kamu ingin kembali kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepada Tuhanmu. Kok jadi agama? Kalau jadi agama kan sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Loh, kok jadi agama? Setahu saya bukan agama, sesungguhnya jiwa yang ada di sisi Allah, yaitu jiwa yang berserah diri. Itu jiwa jadi agama, itu jadi kacau Pak menurut saya itu. Tapi itu menurut saya gitu ya, menurut saya. Itu timbulnya jadi kesombongan begini, Pak. Kalau ya.
Ya silakan. Ya, kalau berserah diri, ini gini Pak, saya bukain dari kitab Roma pasal 6 ayat 13 ini ya. Ini, saya bukain ya. Ini ajaran Rasul Paulus yang mengajarkan ini. Roma pasal 6 ayat 13 ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini ajaran Rasul Paulus, Pak, ajaran Kristen, maaf. Ya, silakan. Ya, tapi Rasul Paulus mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah. Yang herannya begini, Pak. Rasul Paulus mengajarkan ini, tapi kenapa masih Rasul Paulus dihujat ya sama teman-teman Muslim yang lain ya. Kalau Pak Syekh saya yakin enggak, karena Pak Syekh pola pikirnya beda ya. Tapi ya bahkan si Juma dan lain-lain dia terus terang mereka nggak meneliti dulu ajaran Paulusnya seperti apa gitu. Mereka yang penting cuma pokoknya Rasul Paulus menipu apa gitu. Nah sekarang saya tunjukin Pak ya, di dalam ini masih kitab Roma pasal 12 ayat 21. Ajaran Rasul Paulus mengajarkan gini. Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Rasul Paulus malah mengajarkan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini kan ajaran yang benar dong Pak. Iya, betul. Yang saya heran kenapa ajaran Rasul Paulus ini nggak diteliti dulu gitu. Benar nggak sih Rasul Paulus itu mengajarkan apa yang salah, yang menyesatkan atau apa gitu? Kan nggak diteliti dulu. Nah, saya tunjukin satu lagi, Pak. Ini ajaran Rasul Paulus nih, Pak ya. Iya. Di dalam saya tunjukin ada tiga ayat ya. Saya tunjukin dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini. Jadi ini anak saya yang kedua. Saya kasih nama dari ayat ini, Pak. Ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau kita ngomong apa, harus sesuai dong. Kita sesuai nggak apa yang kita omongin itu, ya kan? Jangan kita ngomong sesuatu tapi perbuatannya sebaliknya. Ya? Betul. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam dalam kasihmu. Kamu ngomong dalam perbuatanmu, tingkah lakumu, tapi kamu punya kasih apa enggak? Nah, kalau kamu punya kasih, ya, kamu tunjukin, kamu berempati kepada orang gitu kan? Ya, kalau misalkan orang sedih, kita ikut sedih. Jangan orang sedih kita senang. Jangan kita orang senang kita sedih. Ya kan? Jadi dalam kasihmu kita tunjukin dong kan. Nah, terus juga kalau misalkan kita punya kasih, apakah kasih itu cuma pura-pura? Apa kita itu setia? Ya, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Kalau kamu mengasihi orang, jangan-jangan kamu punya maksud. Kamu pengen ini nih, pengen yang enak-enak nih. Kan gitu, ya. Ini ajaran Rasul Paulus yang dari ajarannya dia. Saya kasih nama anak saya yang kedua. Saya tunjukin lagi di dalam suratnya kepada anak rohaninya. Rasul Paulus punya ini anak rohani ya, itu ada tadi Timotius dan sekarang saya tunjukin Titus. Titus pasalnya yang kedua gini Pak. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau kepada Titus beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat.
Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan, firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, ya, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini ajaran Rasul Paulus, Pak. Yang salah di mana, gitu kan? Satu lagi, Pak, di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Saya ambil dari ayat 17 ya, Pak. Ini ajaran Rasul Paulus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, ya. Ya, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan hal-hal ini, ya, ada 9 poin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan ya, ini hukum mana yang bertentangan? Misalkan hukum negara Indonesia. Oh, nggak boleh itu, damai sejahtera itu nggak boleh di Indonesia. Nggak ada. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, tetapi contohnya gini, Pak, kalau misalkan Bapak melakukan apa yang tadi diajarkan di surah Muhammad ayat 35, Bapak akan bermasalah. Walaupun ya tadi Bapak bilang, mungkin saya bisa mati, ini bisa dibunuh sama orang lain, atau paling tidak bermasalah dengan hukum. Tapi kalau ajaran Tuhan yang benar, Pak, nggak ada yang bisa bertentangan dengan ajaran yang benar, Pak. Betul. Nggak ada, ya kan? Nah, kita kalau misalkan mau berdiskusi lebih lanjut, saya suka diskusi dengan Pak Syekh yang terus terang mungkin kalau soal kemanusiaan kita bersaudara, ya, Pak Syekh. Betul. Pak, saya sedikit ya terakhir, mungkin ini terakhir ya. Menurut pandangan Bapak, saya tahu Bapak-bapak itu tahu juga Quran, saya tahu lah, pasti Bapak-bapak juga baca Quran ya. Menurut pendapat Bapak, surat Al-Baqarah ayat 62 itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Berapa, Pak? Al-Baqarah ayat 62, saya bukain. Ayat 62 itu menurut Bapak-bapak gimana itu? Coba Bapak baca. Saya bukain ya. Tolong Bapak bukain yang itu. HP saya diambil istri saya ya. Al-Baqarah 62. Ayat 62. Iya. Bentar ya.
Ya, ini saya bukain. Saya langsung bahasa Indonesia. Ya, terus terjemahnya saja ya. Saya ngertinya bahasa Indonesia. Ya, terus. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak bersedih hati. Ya, di sini malah nggak disebutkan tentang orang Islam sih, Pak. Agak heran. Sama mirip kayak ini. Sama mirip kayak Al-Hajj 17 itu, Pak. Sama hampir sama persis. Iya, Al-Hajj 17. Ya, makanya saya di sini kan. Tapi yang dimaksudkan orang-orang yang beriman ini nggak ada orang satupun orang Islam, orang yang berserah diri atau orang Muslim. Malah di situ yang dikatakan orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, sama orang Sabiin. Ya betul. Ya menurut ya karena kan saya kalau saya bicara mungkin ini di luar seperti gini. Menurut saya Islam itu bukan agama. Menurut saya itu ya. Apa? Islam itu adalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak menurut saya ya. Ini menurut saya. Tapi karena kan kalau Islam agama KTP itu tidak berguna, Pak. KTP itu. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, berkarya, bekerja, belajar, saling kasih mengasihi, menurut saya itu Islam, Pak. Menurut saya, ya. Bukan di KTP agama Islam itu nggak ada jaminan, Pak, nggak ada jaminan. Menurut saya mungkin kayak gini lah, Islam itu adalah adab dan akhlak, praktek Islam itu menurut saya. Jadi di situ makanya. Tapi kalau agama itu masuk ke dalam identitas ya, kalau nggak ada identitas susah juga gitu ya. Ya menurut saya gini lah, mungkin prakteknya agama itu kita perlihatkan praktek agama kita masing-masing. Kalau Islam itu apa? Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Kepada apanya? Ya, mungkin sederhananya kepada aturan-aturannya. Mungkin ya di situ. Kata Allah jangan mencuri, ya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, harus jujur. Kamu harus berkarya di dunia, berkarya. Mungkin itulah kalau menurut saya Islam itu ya seperti itu sebetulnya gitu ya. Tapi mungkin dalam kenyataannya ya gimana ya. Saya juga sedih lah sebagai muslim itu. Saya sedih sebagai muslim gitu. Bapak-bapak, mohon maaf ya, mungkin saya izin pamit. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak semuanya gitu ya. Terutama kepada Bu Sophia Zahra itu ya, menurut saya dia itu pantas untuk dijadikan Menteri Pendidikan Indonesia. Mungkin kalau seperti dia maju Indonesia, saya setuju lah. Kalau Bapak saya jadikan Menteri Agama, Pak. Waduh, kalau Bapak jadi Menteri Agama, damai sekali Indonesia, Pak. Aku bagus kayak aku, Pak, jadi Menteri Agama. Iya. Berat, Pak. Menteri Agama itu kan kita ini harus bisa mengayomi lima, Konghucu. Tapi daripada yang Astagfirullah. Kalau aku yang jadi Menteri Agama nggak ada lagi, Pak, masjid. Sumpah nggak ada lagi toa-toa. Masya Allah. Iya. Aku harus kan gini, Pak. Kalau tinggal di daerah yang ada muslimnya banyak. Nah, tidur setiap 2-3 jam bangun. Tidur 2-3 jam bangun. Tapi kita kan nggak boleh protes. Nah, kalau protes geruduk. Sebetulnya Pak ya, sebetulnya yang saya ketahui kalau masalah toa itu, sebetulnya azan itu hukumnya apa? Hukumnya itu wajib kifayah. Maksud wajib kifayah itu apa? Kalau toh udah ada satu masjid yang adzan, yang lainnya nggak perlu adzan, kita sholat aja. Di tempat saya kan ada masjid 6. Ya, menurut saya udah aja satu masjid adzan udah, yang lainnya sholat. Ini kan yang satu masjid ini adzan, sambung lagi adzan. Menurut saya begini, tanya ke muslim, adzan itu apa sih? Ya memberitahu sholat. Kenapa ketika adzan kamu malahan adzan lagi? Kalau begitu kan adzan itu memberitahu muslim yang lainnya untuk adzan. Oh bukan, untuk sholat kenapa tidak sholat? Ketika masjid A adzan, masjid B harusnya jangan adzan, udah sholat. Kalau saya begini berpikirannya, adzan itu memberitahu waktu sholat. Kenapa kok beribadah harus dikasih tahu orang terus dari kecil sampai tua? Nggak ada inisiatif sendiri, ya? Karena kan di HP saya itu adzan udah ada gitu. Kalau ada waktu adzan, walaupun nggak ada yang adzan, saya tetap sholat. Walaupun itu saya kan tahu waktu sholat itu tahu, walaupun nggak ada adzan. Menurut saya
ya mungkin kurangi dikit lah. Kalau ada 6 masjid ya cukuplah 1 aja lah gitu ya. Volumenya agak dikit. Tapi kalau di luar-luar itu seperti yang lain-lain banyaklah, seperti apalah, seperti menurut saya jangan dipakai toalah, itu berisik juga, maaf ya. Karena kan seperti seperti ada Abtadi'ul imla bismidatil aliyah, itu apa? Sebetulnya itu isi menceritakan kehidupan Rasulullah. Yang baca juga nggak ngerti apa itu yang dibaca, pakai toa, bukan ngaji, tapi itu sedang membaca mungkin sejarah atau kisah kehidupan Rasulullah itu gimana. Abtadi'ul imla bismidatil aliyah, sampai berlama-lama. Saya tanya apa itu? Ya itu ibadah loh. Ngerti nggak apa yang kamu katakan? Enggak. Itu paling nggak gini Pak ya, maksudnya kalau tadi kan ada ayat-ayat yang kayak surah Muhammad ayat 35 itu pada zamannya mungkin ya. Iya betul, Nah, betul. kalau sekarang nggak berlaku ya, oke anggaplah. Ya menurut Kalau tentang azan ini kan zaman dulu mungkin orang kan masih sedikit, rumah Ya, betul, masih betul, jauh-jauh ya. Betul. Nah kalau sekarang terutama di daerah perkotaan ya, yang penduduknya majemuk gitu kan, agamanya Iya, betul, beda-beda ya. Iya, betul. Dan Iya, betul. orang butuh istirahat, nah, mungkin nggak Iya. relevan lagi ya. Jadi Iya, betul, mungkin betul. ya itu ya, ada ayat-ayat yang katanya oh itu kan zaman dulu gitu, kalau sekarang belum tentu relevan. Nah bagaimana dengan azan gitu kan? Ya mungkin itulah ya sebagai kenapa tidak diberlakukan juga tentang itu tentang azan gitu ya. Tapi kan kalau untuk saya pribadi azan, walaupun nggak ada yang azan, HP saya azan Pak. Ya pas Itu waktu. dia. Bisa Ya, lah sekarang ini- pakai settingan ini kan alarm gitu. Iya, Jadi nggak itu kan harus itu. sudah ada, bahkan lebih akurat daripada azan itu. Kalau azan betul. jamnya bisa beda gitu. Kalau menurut saya, apakah saya kalau menurut saya adan. Ini mungkin saya sedikit gini. Kenapa kamu beribadah harus dikasih tahu orang terus? Nah, Kenapa? itu. Kenapa? Pertama, oh itu syiar Islam. Syiar Islam menurut saya, syiar Islam itu adalah adab dan akhlak. Itu syiar Islam, bukan ngerasin toa. Menurut saya, bukan bermewah-mewahan masjid, bukan. Syiar Islam itu misalnya adab dan akhlak gitu. Betul. Kalau menurut saya, tapi mungkin saya ada perbedaan pendapat dengan muslim yang lain. Maaf, sungguhan saya menjelekkan agama sendiri, bukan. Tapi marilah kita belajar lagi tentang agama kita. Pergunakanlah modal kita, akal pikiran. Jangan menelan mentah-mentah. Dan kepada para pemuka agama, mohon ya, kita ini harus jujur. Sampaikanlah, jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihkan. Jangan takut tersaingi. Kalau masyarakat pintar, Anda sebagai ustadz jangan takut tersaingi, jangan takut tidak laku lagi. Masalahnya sekarang Pak, semakin pintar loh orang-orang Islam cari duit. Lihat jembut Allah, jembut Nabi itu dipakai loh kalau sekali cium bayar. Bapak lihat itu ada baju perang, ada sandal, mereknya juga Archiles. Nah, semakin pintar cari duit, jadi ya wajarlah semakin hari semakin pintar Islam, Masya Allah. Harusnya ada juga yang bersyukur loh kayak gitu. Ada Ini Pak, air liur Nabi juga, air liur siapa? Habib juga. Itu bisa menghilangkan sakit, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, bisa menambah istri, mengganti obat kuat. Nah itu akibatnya kayak mana? Mereka kalau butuh vitamin, nah itu mereka minum Kombantin Pak. Ya Allah. itu sebetulnya Pak, perpikirannya masih primitif mungkin. Yang saya penasaran itu di botol ada keringat baginda Nabi. Saya berpikir begini. Kapan itu keringat baginda Nabi? Taruhlah mungkin 1000 tahun yang ke belakang, 1300 sekian mungkin ya. Apa mungkin ribuan tahun masih ada? Saya ingin tes, menyimpan air di botol, terus kita tutup rapat-rapat, saya simpan. Kenyataannya sedikit-sedikit nyurut juga Pak, bersurut, hilang. Sedikit-sedikit tapi saya menguap. Loh kok ini ada keringat baginda Nabi masih ada? Saya nggak percaya Pak. Saya nggak percaya. Bukannya saya tidak mencintai baginda Nabi, bukan. Tapi kalau masalah itu berpikirlah, sendal itu terbuat dari apa kok masih kelihatan bagus?
Saya curiga ini mungkin seperti itu sendal, tapi itu yang aslinya mungkin udah rusak karena kan udah ribuan tahun, ganti lagi mungkin rusak, ganti lagi mungkin seperti itu. Tapi kalau masalah hal-hal gitulah gimana ya, mencintai baginda itu bukan seperti itu, Pak. Tapi sebetulnya menteladani kebaikan baginda itu, apa baiknya, seperti baginda itu menyuapi orang Yahudi setiap hari, suapin walaupun dia mengolok-olok, menjelek-jelekan baginda, tapi dia menyuapin. Nah, Pak, itu yang harus dicontoh. Tentang hadis yang baginda menyuapi Yahudi, itu Ya. ternyata hadisnya palsu, Pak. Oh, palsu. Oh, maaf, terima kasih. Saya akan cek lagi itu ya. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Saya akan cek itu. Allah. Ya. Bapak orang pintar loh. Bapak seharusnya benar itu. Kalau seandainya ada menteri agama kayak Bapak begitu, udah di demo Bapak ini, pasti udah digeruduk. Umur Bapak pasti pendek kalau Bapak yang jadi menteri agama. Mungkin Bukan menyumpahi Bapak loh, tapi ini ya, benar-benar. betul, itu memang kenyataan seperti itu. Karena kan Indonesia itu belum dewasa dalam berpikir itu sebetulnya. Masih kekanak-kanakan. Sebetulnya yang saya tahu masih kekanak-kanakan. Ya Bapak, mohon maaf ya. Terima kasih berhubung udah jadwal ada jadwal memberi pakan hewan, ini saya mau undur diri. Terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tapi tolong jangan doakan boleh, saya. Pak, nanti itu ini Iya, ya. Kalau misalkan ada hadisnya yang baginda menyuapi orang Yahudi, boleh dibawa ke sini kalau memang ada Insya aslinya. Allah saya cari ya. Insya Allah saya cari ya. Terima kasih. Bapak, saya mohon pamit ya. Mohon pamit. Dari saya terakhir akhiru kalam, lakum dinukum waliyadin. Mohon saya diturunkan. Artinya Pak, jagalah kebersihan. Untukmu keyakinanmu, untukku keyakinanku, mari kita berkarya di dunia ini untuk kebaikan sesama manusia. Ya, mohon saya diturunkan. Ya, Terima Pak, makasih kasih, banyak. selamat sore. Nanti Sama-sama. Bapak main-main lagi lah ke sini. Ya, insya Allah, ya. insya Allah, insya Allah. Semoga umur saya sampai. Amin. Besok udah mau pergi Pak? Tidak menutup kemungkinan karena sudah tua, Pak. Innalillahi. Aku bacain dari sekarang nih, innalillahi Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dong. Terima Loh, kasih. makanya kita kan doain biar umur panjang. Bapak malah bilang Ya, terima kasih. Amin, amin. Ya, Iya, terima Pak, kasih. ya. Selamat Semoga tinggal. Bapak sehat-sehat. Mohon diturunkan. Moderator atau dipencet di X sebelah kanan atas, Pak. Jarang loh ada Islam yang jujur kayak gitu. Iya, jarang loh. Pak Tosikage emang pernah ketemu? Jarang. Iya. Wah, Ketemu orang susah yang nemu yang kayak gitu.